Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Terkait ketegangan di timur yang telah mencapai titik tertinggi setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer gabungan ke wilayah Iran. Parlemen Indonesia mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan negara non-blok dan keselamatan warga negara Indonesia di zona konflik. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik tertinggi setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer gabungan ke wilayah Iran. Situasi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak internasional, termasuk Parlemen Indonesia yang mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan negara non-blok dan keselamatan warga negara Indonesia di zona konflik. Anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi Mazat menegaskan, terkait perlindungan warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Iran dan negara sekitarnya, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan prosedur standar keamanan operasional yang menjamin keamanan dan keberadaan WNI dari ancaman rudal. Pertama ada guidance ya bagi kita bangsa Indonesia ini dalam menyikapi apa yang terjadi di luar negeri. Bahwasanya kita ini adalah negara yang kita ikrarkan sebagai negara non-blok gitu. Yang kedua adalah bahwasanya kita adalah negara yang mengutuk penjajahan. Jadi tidak ada, kalau bahasa Arabnya mubarrirat, ada legitimasi sebetulnya Amerika ini menyerang Iran. Apa legitimasinya? Ya tentu sudah ada SOP ketika terjadi chaos atau terjadi perang di sebuah negara, tentu agar warga Indonesia yang ada di luar negeri untuk selalu berkoordinasi dengan KBRI, dan sudah ada protapnya bagaimana itu terjadi dan evakuasi kalau perlu evakuasi. Hingga saat ini, pemerintah dan DPR RI terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan keamanan seluruh WNI. DPR RI berharap agar peperangan ini bisa segera selesai, agar tidak lagi memakan korban jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu keterlibatan aktif dari kejaksaan yang tidak hanya fokus pada penindakan saja, namun juga diperkuat melalui langkah pencegahan guna memaksimalkan pengambilan kerugian negara sekaligus menekan terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu keterlibatan aktif dari kejaksaan yang tidak hanya fokus pada penindakan, namun juga diperkuat melalui langkah pencegahan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara sekaligus menekan terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kalimantan Timur, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menyoroti arah politik hukum dalam pemberantasan korupsi yang mulai menekankan pengembalian kerugian negara. Sebelumnya, penanganan kasus korupsi lebih banyak berorientasi pada pemidanaan pelaku dengan hukuman penjara. Namun menurut Wayan, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal. Kejaksaan hari ini kan sudah berhasil dianggap, tapi kan lebih banyak fokusnya pada penindakan. Bukannya pendidikan nggak boleh. Pada masa-masa sekarang penindakan itu penting, sangat penting, nggak bisa diabaikan. Tapi pada saat yang sama harus diupayakan pencegahan, sehingga pada penindakan dan pencegahan sama, suatu saat pencegahan mencapai 90%, 10% penindakan, akhirnya 99% dan seterusnya. KPK bersama polisi, KPK bersama kejaksaan, itu tidak menggeser porsi yang ada selama ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang KPK. Iwayan menambahkan, dengan penguatan langkah pencegahan, diharapkan upaya pemberantasan korupsi ke depan tidak hanya fokus pada penindakan, namun juga mampu menekan terjadinya kasus korupsi sejak awal. Keseimbangan antara penindakan dan pencegahan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik libur Idul Fitri 2026 akan terjadi pada 16 dan 18 Maret. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah waktu untuk membersihkan jiwa, memperkuat iman, serta menumbuhkan kepedulian dan persaudaraan. Semoga setiap ibadah yang kita jalani menjadi jalan menuju pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mengimbau BUMN Transportasi untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh perangkat dan layanan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode arus mudik. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik libur Idul Fitri 2026 akan terjadi pada 18 dan 19 Maret. Komisi 6 DPR RI mengimbau BUMN Transportasi memastikan kesiapsiagaan seluruh perangkat dan layanan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode arus mudik. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid mengapresiasi persiapan BUMN Transportasi untuk mendukung arus mudik Lebaran. Potensi lonjakan signifikan pada transportasi laut dan udara akan menjadi tantangan sendiri. BUMN di sektor tersebut diimbau harus siap dengan berbagai kemungkinan untuk memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat yang akan melakukan mudik. Sinergi antar BUMN sangat penting dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Dan alhamdulillah dari hasil diskusi, dari hasil pemaparan daripada seluruh mitra yang berkaitan dengan persiapan menghadapi Lebaran itu alhamdulillah sangat baik dan perencanaan yang sangat matang. Nah, tinggal nanti kita bagaimana pelaksanaannya. Juga akan disiapkan extra flight apabila terjadi ledakan daripada penumpang, termasuk daripada Pelni, kemudian ASTP. Sementara itu, Ismail Bahtiar memberikan apresiasi terhadap BP BUMN dan BPI Danantara atas program mudik gratis bagi masyarakat. Melalui program ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang belum mendapatkan tiket mudik. BUMN harus berkomitmen memberikan fasilitas terbaik bagi masyarakat selama arus mudik Lebaran. BUMN saya kira setiap tahun memberikan program mudik yang kemudian dinikmati secara luas oleh masyarakat, sehingga saya ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman BP BUMN dan Danantara. Tidak hanya sebatas fasilitas dan layanan, tapi juga kita dengar tadi di dalam kunjungan kerja ini bahwa ada tiket gratis yang dibagikan meskipun jumlahnya sangat terbatas. Semoga itu bisa memberikan nilai bantu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI memastikan komitmennya dalam mengawal rakyat kecil yang terjerat kasus hukum yang dinilai janggal, termasuk kasus Fandi Ramadan, anak buah kapal tanker Sea Dragon yang membawa 1,9 ton narkotika jenis sabu yang divonis 5 tahun penjara. Fandi Ramadan, anak buah kapal tanker Sea Dragon yang membawa 1,9 ton narkotika jenis sabu divonis 5 tahun penjara. Sebelumnya Fandi dituntut JPU hukuman mati. Anggota Komisi 3 DPR RI memastikan komitmen DPR RI dalam mengawal rakyat kecil yang terjerat kasus hukum yang dinilai janggal. Sarifuddin Suding menyampaikan,
Perubahan vonis seperti yang dialami Fandi sebaiknya menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum agar tidak semena-mena menetapkan status pidana dan memberikan tuntutan pidana. Kedepannya diharapkan tidak ada lagi masyarakat kecil yang tidak tahu menahu tapi menjadi korban atau dikambing hitamkan dalam kasus besar akibat kurang ketelitian aparat penegak hukum melihat fakta lapangan. Ini kan perlu dilihat kausalitasnya gitu loh, secara utuh. Ini anak baru naik di kapal, ya tidak tahu menahu tentang barang yang diangkut lewat kapal yang mereka yang dijadikan ABK itu. Nah itu harus dilihat secara utuh. Apakah memang ada pengetahuannya di bidang itu? Apakah memang ada katakanlah keterlibatannya menjatuhkan suatu proses putusan pidana? Kasus itu harus dilihat secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal dan untuk memberikan rasa keadilan. Sarifuddin Suding juga berharap pertimbangan hukum kedepannya lebih mengedepankan kausalitas dan fakta utuh agar tidak ada lagi pihak yang dikorbankan secara tidak adil. Keringanan hukuman yang diterima Fandi Ramadan tidak terlepas dari pengawalan Komisi 3 DPR RI, termasuk dengan menerima audiensi keluarga dan kuasa hukum Fandi untuk memastikan hukum berjalan pada koridor yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kebenaran substantif. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Pernyataan Menteri SDM terkait stok bahan bakar minyak yang hanya 21 hari memancing masyarakat untuk melakukan pembelian secara berlebihan alias panic buying. Pernyataan Menteri ESDM terkait stok bahan bakar minyak yang hanya 21 hari memancing masyarakat untuk melakukan pembelian secara berlebihan alias panic buying. Sejumlah masyarakat rela mengantri membeli bahan bakar minyak atau BBM di beberapa SPBU karena khawatir kehabisan. Kementerian ESDM mencatat, total minyak mentah global yang diperdagangkan melalui Selat Hormuz sebesar 20 juta barel per hari. Sekitar 20% hingga 25% diantaranya diimpor ke Indonesia. Meski Pertamina memastikan stok BBM aman, anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel menilai Indonesia semestinya memiliki sistem cadangan energi yang lebih mumpuni. Pasalnya, ketersediaan energi di Indonesia saat ini hanya mampu bertahan sampai 23 hari. Nah, disinilah kita semua, pemerintah, DPR juga bagaimana bersama-sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita mengedukasi masyarakat. Nggak perlu kita mesti panik buying. Ya, karena situasi ini pasti akan ada. Dan ini sesuatu yang menurut saya yang sangat bagus dan hikmahnya harus kita ambil. Ya kan? Nah, kalau misalnya kenapa cuma 20 hari? Kalau negara Jepang atau negara lain bisa, ya berarti kita harus memperbaiki, seharusnya seperti di sana, apalagi kita negara besar. Lebih lanjut, Rahmat Gobel meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk meredam reaksi panik buying dari masyarakat, sebab pemerintah telah memulai impor BBM dari Amerika Serikat sebagai solusi atas ditutupnya jalur Selat Hormuz. Di sisi lain, Presiden Prabowo telah memerintahkan agar cadangan BBM ditingkatkan menjadi 3 bulan kebutuhan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menghadirkan regulasi yang adaptif dan juga berkeadilan melalui pembahasan rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Rancangan undang-undang ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi para pelaku pertunjukan, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dalam memanfaatkan karya secara sah dan produktif. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Ekosistem kreatif yang sehat hanya dapat tumbuh apabila hak para pencipta dan pelaku pertunjukan dijamin secara proporsional. Dengan regulasi yang komprehensif, negara hadir untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Rancangan undang-undang tentang hak cipta masih menjadi pembahasan mendalam bagi Balik DPR RI. Di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif dan digitalisasi konten, regulasi dinilai perlu memberi perlindungan menyeluruh tidak hanya kepada pencipta lagu atau musisi, tetapi juga kepada pelaku pertunjukan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak dalam ekosistem tersebut. Selama ini, gagasan publik mengenai hak cipta lebih banyak menyoroti hak ekonomi pencipta lagu. Padahal, dalam praktiknya, sebuah karya pertunjukan melibatkan banyak pihak. Jadi ternyata hak pelaku pertunjukan ini tidak sebatas bagaimana aksinya di dalam pertunjukan. Artinya dapat saja dilakukan satu proses rekaman atas hasil pertunjukan, baik itu penyanyi, koreografer maupun juga misalkan musisi dan sebagainya, yang kemudian direkam menjadi satu video tayangan dan kemudian diduplikasikan dan ditayangkan dalam acara-acara yang berbeda. Nah, jadi selain daripada hak ekonomi terkait dengan performingnya, artinya penampilannya, selain itu bila mana terjadi proses fiksasi dalam konteks ini direkam, kemudian ditayangkan dalam acara-acara yang berbeda, nah hasilnya itu memang ada hak ekonomi dari pelaku pertunjukan. Balik DPR RI menyadari bahwa penguatan perlindungan hak cipta tidak boleh menghambat pertumbuhan usaha kecil. Untuk itu, pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlangsungan bisnis UMKM. Di satu sisi, ada hak cipta ini menjamin orang-orang yang punya karya cipta untuk mendapatkan hak ekonominya. Nah, tapi di satu sisi lain ada bisnis-bisnis yang masih berkembang, bisnis kecil, bisnis mikro, ini yang tetap harus kita bantu agar jangan ada hak ekonomi yang terzolimi. Nanti akan dibuat peraturan turunannya agar mereka bisa mendapatkan keringanan untuk membayarkan. Kalau bisnis-bisnis besar, oke, kita nggak masalah. Nah, itu akan diatur di dalam PP-nya. Regulasi yang seimbang antara musisi, pelaku pertunjukan, dan UMKM dalam RUU Hak Cipta dinilai menjadi kunci agar ekosistem industri kreatif nasional berkembang secara adil dan berkelanjutan. Pasola merupakan salah satu tradisi adat yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Nah, tradisi ini pemirsa berupa perang lempar lembing yang dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda sebagai bagian dari ritual adat dan juga perayaan budaya. Bagi masyarakat Sumba, Pasola bukan sekedar pertunjukan, melainkan ritual sakral yang dipercaya dapat menjaga keseimbangan alam serta membawa kesuburan bagi tanah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Di revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini juga berbicara soal pembaharuan kewenangan dari KPPU agar semakin kuat ini, Pak. Ya, kewenangan seperti apa yang diharapkan? Institusi ya, utamanya status kepegawaian. Kan ada pegawai tetap di sana dalam sebuah lembaga yang investigatif seperti KPPU, ya menurut saya harus ada PPNS di situ. Ada hubungannya nggak sih Pak sama sekarang kan udah makin marak nih era ekonomi digital? Dulu tahun 99 belum ada e-commerce. Yang ini belum ada dalam pengaturan Undang-Undang 5 tahun 99. Di Indonesia ada kartel itu Pak? Mungkin secara terbuka tidak ada. Ya sebetulnya monopoli itu tidak ada dilakukan oleh kelas menengah ke bawah, nggak ada. Monopoli ya dilakukan oleh kelas-kelas yang besar. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa
2018 ya. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, pasola biasanya dilaksanakan pada awal musim tanam dan menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara adat masyarakat Sumba. Meski terlihat seperti pertarungan, tradisi ini syarat nilai budaya, keberanian, serta keharmonisan manusia dengan alam. Dan kita tanpa berlama-lama, kita akan saksikan pasola, perang lempar lembing demi keseimbangan alam dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa, di sebuah padang savana yang luas di timur Indonesia, derap kuda berlari kencang memecah keheningan pagi. Teriakan semangat bergema, lembing melayang di udara dan dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan dengan penuh adrenalin. Inilah pasola, tradisi perang adat yang telah hidup ratusan tahun di tanah Sumba. Bagi sebagian orang, pasola terlihat seperti pertarungan yang keras dan berbahaya. Namun, bagi masyarakat setempat, pasola adalah ritual sakral, bagian dari keyakinan leluhur dan simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Lebih dari sekedar atraksi budaya, pasola adalah cermin filosofi hidup masyarakat Sumba yang menjunjung keharmonisan. Lalu, apa sebenarnya makna di balik perang lempar lembing ini? Mengapa darah yang tertumpah justru diyakini membawa kesuburan tanah? Dan bagaimana tradisi ini bertahan di tengah modernisasi? Berikut 7 poin yang akan mengupas pasola sebagai perang adat demi keseimbangan alam. Asal-usul dan makna pasola. Pasola berasal dari kata sola yang berarti lempar lembing. Tradisi ini berakar dari kepercayaan Marapu, sistem keyakinan leluhur masyarakat Sumba. Pasola bukan perang untuk permusuhan, melainkan ritual untuk memohon berkah dan hasil panen yang melimpah. Darah yang tertumpah diyakini menyuburkan tanah, menjaga keseimbangan alam, dan menjauhkan malapetaka. Waktu dan lokasi penyelenggaraan. Pasola digelar antara bulan Februari hingga Maret, menyesuaikan dengan kalender adat dan munculnya nyale, yaitu cacing laut yang menjadi penanda musim tanam. Tradisi ini dapat disaksikan di beberapa wilayah di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Setiap kampung memiliki jadwal dan ritual khas yang berbeda. Atraksi perang berkuda. Dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan di padang terbuka. Mereka mengenakan busana adat, ikat kepala, dan membawa lembing kayu. Saat aba-aba diberikan, lembing dilemparkan ke arah lawan dengan kecepatan tinggi. Meski terlihat ekstrim, ada aturan adat yang mengatur jalannya pertarungan. Nilai kepahlawanan dan kehormatan. Pasola menjadi ajang menunjukkan ketangkasan, keberanian, dan kehormatan seorang pria Sumba. Seorang peserta yang tangguh akan dihormati oleh komunitasnya. Namun kemenangan bukan tujuan utama, melainkan partisipasi dalam ritual demi kebaikan bersama. Peran tetua adat dan ritual sakral. Sebelum pasola dimulai, tetua adat melakukan doa dan persembahan kepada leluhur. Mereka membaca tanda-tanda alam untuk menentukan waktu yang tepat. Ritual ini menegaskan bahwa pasola bukan sekedar pertunjukan, melainkan bagian dari sistem spiritual masyarakat. Pasola di era modern. Seiring waktu, pasola juga menjadi daya tarik wisata budaya. Wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk menyaksikan langsung tradisi ini. Meski demikian, pemerintah dan tokoh adat berupaya menjaga agar nilai sakral tidak hilang oleh komersialisasi. Keamanan peserta dan penonton pun lebih diperhatikan. Simbol keseimbangan manusia dan alam. Pada akhirnya, pasola adalah tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Darah yang tertumpah diyakini sebagai pengorbanan untuk kesuburan tanah. Ritual ini mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani dalam keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan, antara tradisi dan perubahan. Pemirsa, pasola bukan sekedar perang lempar lembing. Ia adalah warisan budaya yang menceritakan keyakinan, keberanian, dan harapan akan keseimbangan alam. Di tengah derap kuda dan lembing yang melayang, terdapat doa dan harapan agar tanah tetap subur,
dan kehidupan terus berlanjut. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dengan alam tidak pernah terpisahkan. Selama nilai-nilai itu dijaga, Pasola akan terus hidup sebagai identitas dan kebanggaan Sumba. Saya pamit, sampai jumpa di segmen Intips berikutnya. Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Rabu 11 Maret 2026. Pada pukul 11 nanti, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat RDP dengan Kabar Harkam dan juga dengan agenda evaluasi kinerja Kabar Harkam dan persiapan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh dengan agenda pembahasan terkait menghadapi keadaan darurat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1557 Hijriah atau 2026 Masehi dan isu-isu aktual lainnya. Dan tentu saja dengan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Dokter ini, pemirsa, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.